Shalom Bapak Ibu, Jemaat Victory, umat berkemenangan ya Tuhan. Pagi ini kita jumpa dalam Victorious Devotion dan kita mau renungkan kebenaran firman. Kita mau mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kami ada karena cinta Tuhan. Biarlah terus percaya kami semakin tumbuh, semakin mendasar di dalam Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, lewat Victorious Devotion kami mau merenungkan kebenaran-Mu yang menguatkan kami, yang menolong kami, membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita ada oleh karena kasih, oleh karena cinta, oleh karena pertolongannya yang luar biasa. Kita ada pagi ini untuk boleh merenungkan kebenaran firman. Apa sih pentingnya kita merenungkan kebenaran firman? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adik-adik semua, mungkin anak-anak teens, anak-anak youth, Bapak Ibu dimanapun kita berada pagi ini. Kita mau mulai aktivitas dengan mengutamakan Tuhan dalam sehari-hari hidup kita dengan merenungkan kebenaran firman. Kenapa? Karena apa yang kita renungkan, saya yakin dan percaya itu mempengaruhi akan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Pagi ini kita mau belajar satu tema dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Simple, sederhana. Apa itu temanya? Dari iman kepada iman. Haleluya. Dalam Roma pertama ayat yang ke-17 kita bisa belajar bersama, di mana dikatakan dalam Roma ini bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Awalnya iman, lalu bertolak daripada iman itu, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dasarnya iman, bertolak dari iman, terus kita dipimpin kepada apa? Kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, teman-teman di teens, di youth, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Victory yang berkemenangan, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang beriman. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan bagi saudara dan saya. Bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita beriman, kita percaya keselamatan hanya ada. Saya katakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Bahwa kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah mengaruniakan keselamatan itu tatkala saudara dan saya percaya. Keselamatan bukan atas perbuatan baikmu. Jadi lagi viral saat-saat ini bahwa ada satu pendeta berkata bahwa saya percaya dia diselamatkan karena dia berbuat baik. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu di luar daripada iman Kristen. Di luar daripada iman Kristiani. Betul bahwa kekristenan itu bukan agama. Betul bahwa keselamatan itu bukan hanya orang-orang Kristen. Tetapi keselamatan saya mau katakan hanya ada di dalam Kristus. Jadi mau berbuat baik seperti apapun, mau menyerahkan nyawanya mati sekalipun, baik bagi orang-orang di luar Kristus. Saya mau katakan maaf, sorry, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu yang menjadi dasar iman kita, dasar iman percaya kita. Kita harus bertolak dari dasar iman yang benar, bukan perasaan, tetapi kebenaran firman Tuhan. Ini menjawab apa yang ada masa-masa ini, ya belakangan ini, di mana dikatakan bahwa orang baik melakukan kasih. Saudara yang kekasih, kasih di luar Kristus tidak akan menyelamatkan saudara. Bahkan dikatakan kematian Kristus, kalau dia tidak bangkit dan naik ke surga pun kita sia-sia. Oleh sebab itu iman kekristenan utuh, kita mempercayai Yesus Kristus, itu menjadi dasar iman percaya.
Keselamatan melalui iman. Slogan ini menegaskan bahwa keselamatan manusia berasal atau berawal dari iman percaya kepada Yesus Kristus, bukan perbuatan baik. Oleh sebab itu ini bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, tetapi anugerah atas percaya kita. Itu ketegasan yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran karena Injil. Kita percaya kebenaran Injil. Ayat ini menegaskan bahwa Injil menyampaikan kebenaran Allah. Injil menyampaikan kebenaran Allah. Sukacita Allah yang luar biasa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak di dalam yang lain. Hal ini menekankan betapa pentingnya ajaran dan pesan yang terkandung dalam Injil. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus saja. Yang ketiga, kita harus hidup oleh iman. Kita harus berawal dari iman, dipimpin kepada iman, dan kita hidup di dalamnya, menghidupi iman percaya. Ayat ini menyoroti bahwa orang yang hidup berdasarkan iman akan mengalami hidup yang benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena saudara dan saya dibenarkan oleh percaya, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh kebangkitan yang membangkitkan saudara dan saya. Itulah iman seorang Kristen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 3 poin ini mendorong kita untuk ayo kita hidupi hari-hari kita. Di dalam masa-masa ini, di zaman akhir ini, ya banyak pengajaran boleh bebas saja. Ya, saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita nothing. Di dalam Kristus kita yang tadinya bukan apa-apa dijadikannya berharga. Bahkan dikatakan dijadikannya biji matanya Tuhan. Dijadikannya anak kesayangannya Tuhan. Dan oleh karenanya kita boleh berkata, boleh memanggil dia, iya Aba, iya Bapa. Saudara yang kekasih, dia memang Tuhan yang baik. Jadi kalau ada statement berkata bahwa saya percaya bahwa Tuhan yang baik yang saya sembah, dia akan menyelamatkan orang yang baik. Sekalipun dia tidak percaya Kristus, jangan lupa. Dia Tuhan yang baik, tapi dia juga Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang adil. Dan oleh karena keadilannya, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal apa yang dia sampaikan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, bertolak daripada iman dan kepada iman ini adalah kita meyakini iman percaya kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Dan kita menghidupi di dalamnya. Bahwa kita hidup di dalam iman percaya. Mempercayakan segala sesuatunya kepada Yesus Tuhan, Allah dan penyelamat hidup saudara dan saya. Banyak ajaran, banyak hal yang boleh mengguncang iman saudara dan saya di akhir-akhir ini. Tetapi percayalah, iman percaya kita hanya di dalam Yesus. Dan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita mau belajar terus ada di dalam iman. Ya, bertolak dari iman kepada iman di dalam Yesus Tuhan, Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kami merenungkan kebenaran firman. Dan kami percaya iman di dalam Yesus. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Penyelamat hidup kami adalah suatu hal anugerah yang luar biasa. Yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Dan kami mau hidup di dalamnya. Kami mau hidup dari iman. Bertolak kepada iman. Percaya kami akan Engkau. Dan tidak mau digoyahkan oleh apapun juga. Kami percaya Engkau Allah yang menguatkan kami. Berkati umat berkemenangan. Terus kokoh di dalam iman. Terus berpaut di dalam iman yang menyelamatkan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita sudah merenungkan kebenaran firman yang menguatkan kita. Terus ada dalam iman percaya. Saya terus mengajak teman-teman, youth teens, Bapak Ibu Saudara sekalian umat berkemenangan untuk komen
untuk sampaikan dukungan, untuk sampaikan permohonan doa, untuk sampaikan hal-hal yang memberkati di dalam kolom komen kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Salam kemenangan.